Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Malam telah berlalu, pagi baru telah tiba. Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan, 1 Raja-Raja 21 ayat 7. Kata Izebel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yezreel itu." Saudaraku, dalam diri manusia terdapat naluri dan hasrat mempunyai segala sesuatu secara berlebih. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa kekurangan itu membawa akibat kesusahan. Kurang uang, kurang sehat, kurang perhatian, kurang makan. Hal kekurangan dalam hal tertentu berdampak buruk bagi manusia, baik fisik maupun kejiwaan. Naluri ingin mempunyai kelimpahan bukan tidak boleh, tapi harus dikontrol. Sebab jika itu lepas kontrol, bisa tergelincir jatuh ke dalam keserakahan. Lebih jauh dari keburukan keserakahan adalah bernafsu mengambil dan menguasai milik orang lain. Seorang raja dan ratu seperti Ahab dan Izebel secara materi tentu sudah lebih dari cukup. Sayang, mereka tetap gelisah. Hati mereka tidak tenang disebabkan sepenggal tanah milik Nabot. Mereka ingin memiliki dan membelinya. Ternyata Nabot menolak. Sebagai tanah warisan keluarga, Nabot mempunyai kewajiban menjaga kelestarian kepemilikan tanah tersebut. Saudaraku, karena sikap Nabot tidak bergeming, Ahab kesal dan murung. Izebel melihat suasana hati suaminya, bukan mengingatkan dan menasihati agar tidak terus ngotot. Justru ia makin menyalakan api keserakahan, makin membesar. Sebagai istri, ia tidak membantu melakukan kontrol, malah memberi angin, memanas-manasi. Saudaraku, sesungguhnya tanah adalah sumber kehidupan. Tindakan mengambil dan menguasai tanah orang lain atau membeli secara paksa, itu sama dengan merusak sumber kehidupan sang pemiliknya. Secara etika tidak boleh. Menurut agama tidak benar. Pada titik tertentu, akhirnya mereka berdua berhasil menguasai tanah milik Nabot orang kecil. Sekaligus mereka memfitnah Nabot, dianggap telah melakukan penistaan agama. Sehingga Nabot tidak hanya kehilangan tanah leluhurnya, juga kehilangan nyawanya sendiri. Nabot menjadi korban nafsu keserakahan tak terkendali seorang raja dan istrinya. Saudaraku, seorang ketua suku
menjual tanah. Berapapun luasnya, harganya sama, 1.000 rubel, mata uang Rusia. Setiap calon pembeli mengukur sendiri luas tanah yang dibelinya. Syaratnya cuma satu: sebelum matahari tenggelam, setiap pembeli harus tiba kembali ke tempat awal pengukuran. Jika gagal, uang dan tanah akan dirampas. Palok, seorang petani, tertarik untuk membelinya. Mulailah ia mengukur. Dengan semangat dia berlari secepat mungkin, mengukur sejauh mungkin. Palok yang malamnya kurang tidur bergerak cepat. Tengah hari, dia sudah berhasil mengukur luas tanah 6 kilometer. Dan ia bermaksud pulang. Tapi pemandangan di depannya membuat Palok mengurungkan niatnya berhenti dan kembali. Terbentang di depannya tanah yang lebih subur. Ada sungai yang airnya jernih. Ia terpukau. Segera niat untuk kembali ke titik start menjadi batal. Pada kondisinya sudah lelah, kerongkongan terasa kering. Ia teruskan mengukur. Baru kemudian ia sadar, matahari sudah surut. Waktunya kembali. Saudara, dengan bergegas Palok berlari ke tempat awal pengukuran. Ternyata dia menghadapi jalan pulang yang sulit. Kehausan yang hebat menyerang. Tenaga pun terkuras habis. Akhirnya Palok tumbang dan mati. Saudaraku, keserakahan adalah racun, pembunuh kehidupan. Keserakahan bukan madu yang memberi manisnya kehidupan. Orang kerap tidak berhasil menghayati pola hidup. Sudah cukup. Enough is enough. Tuhan Yesus sendiri meminta kita menghayati hidup yang secukupnya. Sayang, banyak yang gagal. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mensyukuri setiap anugerah pemberian-Mu, sehingga kami tidak merugikan pihak lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki akhir pekan. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.